Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan Google Classroom dan LMS Live Unpad. Secara umum, kelebihan dan kekurangan antara Google Classroom dan LMS Live Unpad ini dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini kita menggunakan nilai berkisar antara 0 sampai 5 bintang. Nah, penilaian ini diambil berdasarkan banyak sumber seperti referensi, website organisasi, developer, praktisi, dan pendapat instructional designer. Nah, penilaian ini juga diambil berdasarkan pengalaman dalam pengembangan LMS di Unpad. Sehingga diharapkan yang jadi pertimbangan dalam pemilihan LMS adalah harus sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan visi organisasi. Oke, kelebihan dari Google Classroom diantaranya kemudahan penggunaan, terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi Google, dan tampilan yang menarik. Nah, bagi dosen yang baru memulai pembelajaran daring, proses adaptasi akan lebih mudah jika menggunakan aplikasi-aplikasi yang dianggap paling mudah digunakan secara mandiri terlebih dahulu. Nah, Google Classroom memiliki tampilan yang sangat sederhana, tata letak, dan sistem navigasi yang baik, sehingga dapat mengarahkan pengguna dengan baik. Mayoritas dosen juga cukup familiar dengan aplikasi-aplikasi dari Google, seperti Gmail, Google Form, Google Drive, dan lainnya. Nah, sehingga relatif mudah untuk menggunakan Google Classroom karena dapat terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi Google lainnya. Selain itu, Google Classroom juga memiliki tampilan yang menarik dengan kombinasi tema warna yang secara otomatis dapat menyesuaikan ketika kita mengganti header atas dari kelas. Google Classroom dikatakan cukup memenuhi kebutuhan pengguna baru untuk mengajar daring karena memang memiliki fitur-fitur yang memenuhi fungsi utama platform pembelajaran daring, yaitu menyampaikan materi, melakukan interaksi, dan melakukan assessment. 3 itu. Nah, sehingga pengguna baru dapat lebih mudah beradaptasi dengan penggunaan LMS dalam pembelajaran daring. Nah, kelebihan lainnya yaitu Google Classroom sudah tersedia aplikasinya di Android maupun iOS, sehingga dapat digunakan melalui smartphone atau bisa dibilang mobile friendly. Namun, Google Classroom juga memiliki keterbatasan, diantaranya fitur yang terbatas dan tidak dapat langsung terintegrasi dengan sistem administrasi atau SIAT. Nah, pertama, fitur Google Classroom memang sederhana, namun tidak dapat memfasilitasi penerapan desain pembelajaran yang lebih kompleks, sehingga membatasi kreativitas dosen dalam menerapkan aktivitas belajar daring yang efektif. Nah, misalnya jika ingin membuat grup tutorial dalam satu kelas, tidak ada fitur grouping di sana. Atau belum bisa terhubung dengan konten SCORM. Padahal konten ini dianggap merupakan objek pembelajaran yang memiliki tingkat engagement yang baik. Nah, selain itu, konten interaktif yang dapat terintegrasi dengan Google Classroom ini masih terbatas, dan untuk mengaksesnya, pengguna, termasuk mahasiswa, itu harus berpindah-pindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Nah, sehingga ini rawan distraksi. Nah, kedua, secara administrasi, Google Classroom juga tidak terintegrasi otomatis dengan SIAT. Ini sehingga pengelolaan administrasi pembelajaran ini relatif sulit untuk dilakukan secara otomatis. Google Classroom belum memiliki fitur log, sehingga dosen tidak dapat mengetahui data aktivitas belajar daring mahasiswa secara detail. Secara umum, LMS Live Unpad memiliki kelebihan, yaitu kelengkapan fitur yang mampu memfasilitasi variasi model dan objek pembelajaran, dan juga dapat terintegrasi dengan sistem administrasi. Nah, LMS Live Unpad menawarkan fitur yang lebih lengkap. Kelengkapan fitur di LMS Live Unpad ini relatif memudahkan proses belajar daring bagi mahasiswa, karena semua aktivitas pembelajaran dapat dilakukan dalam satu aplikasi yang sama. Jadi hal ini berpengaruh
secara signifikan dalam menjaga fokus mahasiswa dalam belajar karena mengurangi distraksi. LMS Live on Pad telah kompatibel dengan objek belajar seperti SCORM, ya, dan juga memiliki fitur grouping dan kompatibel dengan LMS lain seperti LMS yang dimiliki oleh Kemdikbud, yaitu LMS Sepada. Serta banyak lagi fitur lainnya yang menarik untuk dieksplorasi. Berikut adalah contoh dari objek belajar SCORM. Namun terlalu banyak fitur terkadang menyebabkan pengguna kebingungan dalam memilih fitur yang penting digunakan atau menjadi distraksi ya karena terlalu banyak fitur. Nah, oleh karena itu dibutuhkan kurikulum pelatihan yang mampu memfasilitasi dosen dalam beradaptasi dengan LMS Live on Pad. Analoginya seperti anak yang belajar sepeda nih. Tentunya dia harus belajar secara bertahap dan pelan-pelan. Nah, jika dia ingin mengayuh kencang dan bermanuver, besar kemungkinan dia akan terjatuh dan malah dia ketakutan untuk belajar sepeda lagi. Nah, sehingga Live on Pad menyusun pelatihan menjadi basic dan advance ini sesuai dengan kebutuhan dan tingkat adaptasi dosen terhadap aplikasi. Sehingga harapannya dosen dapat lebih mudah untuk beradaptasi. Dari sisi administrasi, setiap aktivitas dalam LMS Live on Pad ini terekam secara otomatis, mulai dari bukti login, laporan penyelesaian aktivitas, interaksi secara tertulis, dan nilai-nilai asesmen. Dengan demikian, pengelolaan kelas dapat dilakukan all-in-one dalam satu aplikasi. Nah, yang terpenting adalah kapasitas LMS Live on Pad ini dapat terhubung langsung dengan SIAT. Ya, dari sisi performa atau kecepatan akses, ini baik Live on Pad maupun Google Classroom memiliki kelebihan masing-masing. LMS Live on Pad dia lebih fleksibel dan dapat dikontrol. Sedangkan Google Classroom servernya relatif akan lebih stabil ya dari performa atau kecepatan aksesnya. Namun masih banyak kekurangan yang dimiliki oleh LMS Live on Pad. Tetapi masalah-masalah ini sifatnya dapat diubah. Ya, masalah-masalah ini memang muncul karena LMS Live on Pad belum berada pada bentuk yang terbaiknya. Saat ini kualitas server sudah ditingkatkan nih secara bertahap untuk meningkatkan performa. Ya, satu lagi masalah utama itu masalah user friendliness ya. Ini adalah masalah teknis sebetulnya yang dapat dicari solusinya dengan riset dan pengembangan. Sebagai kesimpulan, pengguna baru pembelajaran daring dapat menggunakan Google Classroom agar lebih mudah beradaptasi
ya dengan pola-pola pembelajaran daring, atau mempelajari penggunaan LMS Live Unpad untuk penggunaan fitur-fitur basicnya terlebih dahulu, ya, atau nanti dipelajari di kelas Live Unpad, LMS Live Unpad fitur basic, ya. Nah, jika satu saat membutuhkan fitur-fitur yang lebih kompleks, nah, dosen kemudian dapat menggunakan LMS Live Unpad dengan fitur penuh. Nah, ini pada level advance nanti akan kita berikan training. Selain itu, dosen direkomendasikan untuk mulai belajar menggunakan LMS Live Unpad yang dianggap lebih sesuai dengan rencana jangka panjang, baik dari segi andragogi dan juga administratif.